Seruan penutupan periode Toba Pol Pelestari kembali diserukan pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan atau Eporus HKBP. Pada Maret lalu, Eporus HKBP Victor Tinambunan memimpin doa dan ibadah bersama dalam tajuk Parawat Alam Tano Batak di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Doa bersama ini sebagai bentuk respon kepedulian gereja dan rohaniawan terhadap dinamika masyarakat adat, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Tanah Batak. Diharapkan dari ibadah dan doa bersama ini, tidak ada lagi konflik antara masyarakat dengan perusahaan dalam masalah lahan. Masyarakat bisa menempati dan menguasai lahan yang selama ini mereka kelola. Lahan dan hutan di Tanah Batak kembali hijau dan tidak ada pencemaran, baik di kawasan hutan maupun di Danau Toba. Masyarakat adat dan jemaat yang hadir mulai dari Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Humbang, Hasuduntan, Simalungun, hingga dari Kota Medan. Kita lihat sendiri fakta yang terjadi. Puluhan tahun ini, bencana itu berulang kali, korban manusia banyak. Tanah-tanah pertanian sawah itu ditimpa oleh tanah longsor sehingga warga kita tidak bisa menikmati kehidupan. Dan sungai semakin berkurang, danau tercemar. Sehingga dengan fakta-fakta yang di depan mata ini, tidak ada keraguan bahwa Tanah Batak ini dalam keadaan sangat kritis. Selain ibadah dan doa bersama, acara diisi orasi untuk alam Tanah Batak, mulai dari PGI, utusan gereja-gereja, masyarakat adat, dan masyarakat umum, dan diakhiri penandatanganan komitmen pelestarian alam Tanah Batak. Armendo Sinaga, Kompas TV, Toba, Sumatera Utara. Lebih lengkap soal ini kita akan bahas bersama dengan Eporus atau pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Victor Tinambunan. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi Desti. Ya, Pak Victor, Anda menyerukan untuk menutup PT TPL dan bisa dijelaskan sebenarnya apa penyebab kemudian Anda dan juga pihak gereja mendorong agar perusahaan atau PT TPL ini kemudian harus ditutup? Ya, pertama kita lihat secara global dulu ya. Para pakar sepakat bahwa dari 10 ancaman global sekarang ini, krisis ekologi itu ada di urutan pertama. Bahkan sebetulnya bukan krisis, ini bencana ekologis. Dan ini dampaknya untuk seluruh termasuk kita di Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya sendiri sejak dibuka dulu Indorayon namanya sampai TPL, sejak dibuka saya hanya 8 tahun tidak di sini. Artinya saya saksi mata, saya mendengar dari banyak pihak tidak betul seperti yang tadi disampaikan teman dari TPL sepihak. Ini sudah banyak pihak yang saya dengar. Saya mendengar dari pihak masyarakat banyak, mendengar pimpinan-pimpinan gereja, mendengar LSM, mendengar pihak kampus, mendengar banyak. Jadi dari segi mendengar pihak saya sudah banyak. Dan dari pengalaman empiris jelas sekali hasil-hasil studi. Korban-korban sejak berdirinya TPL ini sudah begitu banyak. Korban jiwa, korban luka, korban persawahan, perladangan dan sebagainya. Betul kita menghormati saudara-saudara kita yang bisa kita katakan minoritas lah masyarakat Tapanuli ini yang bekerja di situ. Dan kita akui itu, tetapi kita harus melihat yang lebih besar gitu. Yang mayoritas korban kehadiran TPL, baik lokal di sini maupun ini berdampak secara nasional dan juga internasional. Jadi seruan ini sejatinya ini betul-betul seiring dengan apa yang dicanangkan, yang kita banggakan, kita hormati Bapak Presiden dengan asta citanya, antaranya ada dua sebetulnya yang sangat ditekankan dalam asta cita itu oleh Bapak Presiden Prabowo yang kita hormati. Satu, di nomor 2 itu ekonomi hijau. Yang ke-8 malah lebih jelas dari Pak Prabowo, memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan alam dan budaya. Jadi dari segi pengalaman kita, dari hasil studi, dari semua masyarakat yang kita dengar, program yang dicanangkan, yang kita banggakan, kita hormati Presiden Prabowo. Ya, kita harus tegak lurus kepada Pak Presiden.
Itu, Desi. Oke, Pak Victor, tadi kan sudah kita dengarkan bersama bahwa ada pernyataan dari Aliansi Serikat Pekerja di PT TPL yang kemudian salah satunya membantah kalau ada kalau perusahaan ini kemudian merusak lingkungan. Nah, bahkan Serikat Pekerja PT TPL mengatakan selidiki dulu lebih jelasnya, lebih komprehensifnya. Nah, respon Anda seperti apa, Pak Victor? Penelitian sudah banyak, Bu Desti. Salah satu yang sudah lama bergerak di sini, KSPPM misalkan, punya data-data ini banyak. Saya terima dari hasil-hasil penelitian. Jadi pengalaman empiris kita pun jelas-jelas baru-baru ini masih segar di ingatan kita. Korban banjir di mana-mana. Dan sebetulnya ini yang perlu kita antisipasi ke depan, karena nanti ini mulai Oktober sampai Januari tahun depan, ini akan musim hujan. Jadi kita mulai sekarang harus betul-betul menjaga, jangan sampai bencana yang lebih dahsyat, lebih besar terjadi. Itu tidak ada keraguan. Hasil penelitian yang sahih itu bahwa bencana yang silih berganti terjadi di Tanah Batak, Tapanuli Raya ini, itu ada kaitannya dengan kehancuran hutan-hutan kita di sini. Oke, Pak Victor, Anda juga sempat menyinggung soal bagaimana tanggung jawab perusahaan, khususnya kepada warga sekitar. Apa artinya ini? Selama ini Anda melihat dan juga masyarakat menilai tidak ada tanggung jawab yang dilakukan oleh PT TPL selama ini, selama beroperasi di sana? Ya tentu ya kita dengar ada, dan itu yang saya dengar juga di media sosial, ada CSR, bahkan gereja sendiri menerima, ada yang beasiswa, oke, itu kita akui. Tetapi kita kan melihat gambaran yang lebih besar. Sebagian kecil memang mendapat keuntungan, dapat menikmatinya. Tapi sekali lagi kita harus melihat keadaan yang lebih luas. Tapanuli Raya ini, Indonesia ini, bahkan kita harus juga berpikir sekarang, satu pohon kita tebang di Tapanuli ini berdampak secara global. Nah, jadi marilah kita melihat dengan jernih, bukan hanya kepentingan yang sempit, hanya beberapa orang. Mari kita lihat yang lebih luas, lebih besar. Indonesia ini kita harapkan tidak ada bencana. Secara global kita tidak menyumbang bencana ke dunia ini, tetapi kita sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa yang besar, seperti yang tadi, Pak Presiden sendiri sudah mencanangkan ini. Ini tentu dengan pertimbangan yang sangat matang. Oleh karena itu kita semua harus ikut. Gereja-gereja menopang, mendukung sedaya mampu apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Pak Victor, ini kan kalau kita lihat sebelumnya begitu ya, juga sempat digelar doa bersama untuk merawat alam Tanah Batak. Nah, ini artinya sudah banyak kerusakan alam akibat dari operasi perusahaan PT TPL itu? Kerusakan apa yang kemudian berdampak langsung kepada masyarakat di sekitar di sana, di lokasi sana, Pak Victor? Satu, beberapa kali terjadi banjir bandang karena hutan habis. Kedua, tanah longsor yang menimpa beberapa warga kita, rumah rusak, ada korban jiwa. Nah, konflik-konflik sebelumnya juga terjadi. Nah, keadaan Danau Toba juga terganggu. Ada begitu banyak, daftar ini bisa dipelajari lah, tetapi intinya memang lebih banyak dampak negatifnya terhadap kehidupan yang lebih luas, alam Tanah Batak, masyarakat di sini, lebih banyak dampak negatifnya. Itu intinya. Oke, baik. Nah, kalau berbicara soal dampak apa saja, kemudian, nah, yang kemudian menjadi perhatian kita juga kerugian apa yang kemudian dialami oleh warga sekitar dengan adanya operasional dari PT TPL ini. Kalau bisa dijelaskan PT TPL ini memang fokusnya di bidang apa dan sudah berapa lama sebenarnya sudah beroperasi? Ini lebih daripada 30 tahun dan 30 tahun? Kita dengar 30 tahun lebih, 35 tahun, seperti itulah. Dan pasang surut pernah juga tutup. Dan jangan lupa, Adisti, bukan saya yang pertama. Beberapa tahun yang lalu, saya bisa cek tahun berapa, sudah ada seruan pimpinan-pimpinan gereja di sini juga untuk tutup. Jadi bukan ini, sudah pernah berapa kali. Nah, apa yang menjadi secara konkret, ya pertama, seringkali jalan-jalan kita menjadi rusak karena truk-truk lewat.
mungkin mereka membayar pajak, tapi barangkali pajaknya juga hanya untuk membangun infrastruktur, itu saya nggak tahu, tetapi seringkali jalan-jalan kita. Nah, sudah beberapa kali terjadi tanah longsor sehingga sawah masyarakat ditimpa, masyarakat kita tidak bisa mengerjakan ladangnya. Nah, saya sudah sebutkan tadi beberapa kali banjir bandang terakhir di Parapat itu kami hadir di sana bersama masyarakat, korban, rumah-rumah hancur. Sekali lagi sebetulnya ada sumber-sumber yang sangat sangat jelas menyimpulkan itu. Oke, tadi juga Anda sempat menyinggung Pak Victor, sudah ada desakan untuk menutup dari PT TPL ini dari masyarakat sudah bertahun-tahun lamanya. Artinya memang sampai saat ini tidak ada komunikasi yang kemudian menghasilkan win-win solution antara perusahaan dan juga warga sekitar, termasuk juga dari pemerintah daerah setempat, Pak Victor. Iya, jadi itu juga yang saya sangat perhatikan juga selama 35 tahun lebih pemilik PT TPL ini. Nggak tahu entah berapa orang kami yang ada di sini mengetahui siapa. Jadi kami tidak pernah bertemu, dan dalam budaya kami sebetulnya orang-orang Batak gitu, kalau ada hadir di tengah-tengah kita ya kita saling mengenal, bersilaturahmi. Terus terang sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang pemiliknya, pernahkah datang ke sini atau apa. Jadi bagaimana kita bisa berdialog, yang disuruh hanya di sini direktur yang kebetulan adalah warga Jimat HKBP minta bertemu. Apa artinya kalau bertemu hanya dengan teman-teman yang ada di sini gitu. Termasuk juga dari pemerintah daerah setempat belum ada upaya untuk memfasilitasi mediasi antara PT TPL dan juga warga begitu sejauh ini? Karena kebetulan baru semua ini pemerintah daerah kita baru dilantik, jadi memang belum ada percakapan. Hanya Ibu Kadis Lingkungan Hidup Provinsi kami sudah bertemu, kemarin juga bertelepon. Pihak TPL datang supaya Ibu Kadis memediasi, dan yang datang ini pun saya tidak tahu entah apa namanya dari direktur yang di bawah atau memang sudah termasuk pemilik, saya tidak tahu. Tapi saya katakan saya belum mengiyakan. Tapi ada kemarin Ibu Kadis, dan beliau ini saya sangat bangga, Kadis Lingkungan Hidup. Beliau itu juga sebetulnya sangat mencintai lingkungan. Beberapa kali berseru supaya penebangan hutan dihentikan, tapi sampai hari ini terus berjalan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis Lingkungan Hidup Provinsi itu seperti tidak ditanggapi, tidak dengar. Sampai hari ini di daerah Parilitan, Sarabitang, penebangan pohon itu terus Dilakukan. terjadi sampai hari ini. Sangat memprihatinkan sebetulnya. Oke, itu kalau untuk solusi jangka panjang berarti apa yang kemudian diharapkan, dan juga jangka pendek apa yang diharapkan dari dengan adanya PT TPL ini begitu, apa yang diharapkan dari masyarakat? Jangan sampai kemudian kerusakan lingkungan juga dampaknya kerugiannya terhadap masyarakat terus terjadi, Pak Victor. Ya, pertama memang harus dipulihkan ini hutan-hutan tanah barak ini. Tidak mungkin seperti semula, tetapi persentase sudah ada yang pakar untuk yang menghitung berapa persenkah hutan di wilayah ini supaya ini aman, terhindar dari bencana. Kemudian kalau lingkungan hidup ini baik, ada dampaknya ke Danau Toba, dan kalau Danau Toba itu bebas dari bencana, bersih, kita mengharapkan turis mancanegara akan bisa mengimbangi Bali. Dan kalau turis mancanegara ramai-ramai datang ke Danau Toba karena dia bersih, terawat, tidak ada ancaman, nah itu juga akan mensejahterakan, akan jauh lebih sejahtera masyarakat di sini kalau Danau Toba itu betul-betul pulih sebagai geopark. Jadi tidak perlu sebetulnya merusak alam di Tapanuli Raya ini untuk meningkatkan perekonomian yang pada kenyataannya mayoritas menjadi sangat terganggu. Nah, kalau alam
Tapanuli Raya ini lestari, hutannya baik, danau terpelihara, turis datang, kita akan bisa menyaksikan jauh lebih dahsyat keadaan perekonomian masyarakat di Tanah Batak. Ini yang kita percaya. Jadi semangat untuk merawat Danau Toba ini sekarang sudah menggema kembali. Dan kalau ini realisasi akan luar biasa. 1 juta saja mungkin dalam 1 tahun turis mancanegara datang ke sini, itu pasti akan mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau tidak ada perubahan, pembabatan hutan terus terjadi, bencana terjadi, Danau Toba kotor, ya bagaimana mungkin turis akan datang? Jadi ini fokus kita. Kalau boleh kami menghimbau dari Tapanuli Raya ini, semua kita yang ada di Tapanuli, yang kita hormati para pejabat di pusat, berilah perhatian serius untuk merawat Danau Toba ini. Kalau Danau Toba itu mantap, turis-turis mancanegara hadir, itu akan lebih mensejahterakan Provinsi Sumatera Utara, perekonomian Indonesia juga pasti akan lebih baik. Oke, baik. Tentu saja kita harapkan ada solusi win-win solution yang kemudian nanti akan tercapai begitu dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat antara warga sekitar dan juga PT TPL. Terima kasih Eforus atau pimpinan tertinggi Huriah Kristen Batak Protestan, Pendeta Victor Tinambunan, dan perbincangan kita di pagi hari ini dengan Eforus HKBP adalah untuk menyimak lebih gamblang soal permasalahan yang kemudian disampaikan dari satu sisi terlebih dahulu, kemudian tentu saja di lain kesempatan kami juga akan memberikan ruang untuk pihak dari PT TPL. Terima kasih Pak Victor telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sehat selalu.